Tanah berderit di bawah sepatu bot yang membeku. Di kejauhan, sebuah kereta militer tiba-tiba berhenti di tengah antah berantah. Keheningan yang hanya sesekali pecah oleh angin lebih mengganggu daripada suara tembakan. Itu adalah Ukraina di tengah Perang Dunia Kedua. Di antara perbukitan bersalju, desa-desa yang tertutup lumpur dan ladang-ladang kosong, orang-orang tak bernama dikirim ke garis depan tanpa tahu apakah mereka akan kembali. Perintah datang dari Moskwa atau Berlin, tetapi dilaksanakan di sana, di jalan-jalan terbuka antara sungai dan dataran. Tidak ada garis belakang, tidak ada tempat berlindung. Setiap rumah bisa menjadi parit, setiap bukit target. Warga sipil menyaksikan tentara lewat dengan ketakutan dan kepasrahan. Beberapa diseret bersama mereka, yang lain mengubur apa yang mereka bisa sebelum melarikan diri. Musim dingin tidak mengenal ampun, begitu pula pertempuran. Seiring berjalannya waktu, Ukraina bukan lagi menjadi garis pertempuran, melainkan ladang di mana segalanya hancur. Tempat apa yang diduduki tanah ini dalam perang yang mengubah seluruh dunia? Bentrokan di perbatasan, jam-jam pertama di Sungai Bug. Pada 22 Juni 1941, pukul 4 pagi, Operasi Barbarossa dimulai. Divisi-divisi kelompok Angkatan Darat Selatan melintasi perbatasan Jerman-Soviet di sepanjang Sungai Bug. Wilayah di barat Ukraina adalah salah satu yang pertama menerima tembakan artileri, serangan udara, dan unit penyerangan. Garnisun Soviet dalam keadaan siaga, tetapi tidak segera menanggapi. Komando lokal tidak memiliki wewenang untuk bertindak tanpa perintah dari komando tinggi. Selama 6 jam pertama, kemajuan Jerman berhasil menembus hingga 10 km. Unit-unit lapis baja menembus garis pertahanan yang dibangun pada dekade sebelumnya. Jembatan-jembatan direbut sebelum diledakkan. Beberapa pasukan Soviet mencoba meledakkan penyeberangan sekunder, tetapi dinetralisir oleh penembak jitu dan serangan dari udara. Divisi-divisi Jerman dilengkapi dengan tank Panzer III dan IV, dukungan udara konstan dari Luftwaffe, dan unit-unit bermotor dengan pengalaman tempur. Sebaliknya, sebagian besar tentara Soviet adalah rekrutan. Banyak yang belum menerima pelatihan tembak langsung. Persenjataan lebih rendah dalam mobilitas dan jangkauan. Jalur komunikasi terganggu oleh sabotase atau pengeboman. Di beberapa sektor, pasukan bertindak tanpa kontak dengan komando tinggi. Di penyeberangan Sokal, 1 batalion Soviet bertahan selama hampir 12 jam. Mereka bersembunyi di posisi yang dibangun di sekitar benteng beton tua. Medan sebagian melindungi mereka dari tembakan langsung. Namun, mereka tidak memiliki bala bantuan. Artileri Jerman memusatkan tembakan terus-menerus. Saat senja, hanya tersisa sekitar 10 pembela hidup. Sisanya dieliminasi atau ditangkap. Lebih jauh ke selatan di sektor Podvolokisk, pertahanan dikuasai dalam 2 jam. Komandan unit lokal terkena ledakan, perlawanan runtuh. Pasukan yang tersisa menyebar ke timur. Beberapa mencoba berkumpul kembali di garis pertahanan kedua, 30 km lebih jauh, tetapi dicegat oleh unit-unit bermotor Jerman. Angkatan Udara Soviet tidak campur tangan secara efektif. Lapangan terbang terdekat diserang dalam gelombang udara pertama. Banyak pesawat hancur di darat. Pilot yang tersedia tidak menerima koordinat yang jelas atau instruksi tentang target. Perlindungan udara dibatalkan, upaya serangan balik sangat minim. Dalam satu sektor saja, 1 baterai anti-tank berhasil menghancurkan 2 kendaraan lapis baja musuh. Namun, itu dilokalisasi oleh artileri jarak jauh dan dieliminasi dalam hitungan menit. Reaksi Soviet tidak terkoordinasi, setiap komandan bertindak dengan informasi parsial dan tanpa perkiraan dukungan. Korban berjatuhan dengan cepat, yang terluka tidak dapat dievakuasi. Ambulans adalah target mudah, banyak yang dirawat oleh rekan-rekan mereka sendiri dengan perban darurat. Beberapa meninggal karena kurangnya perawatan. Unit medis terdekat kewalahan. Di garis depan, mayat-mayat menumpuk menunggu penguburan atau pemindahan. Tujuan Jerman adalah maju ke Lviv dalam 5 hari. Pasukan yang dikerahkan di sektor barat Ukraina harus dihancurkan atau disebarkan sebelum itu. Selama 24 jam pertama itu, garis depan runtuh di berbagai titik.
Laporan penarikan bercampur dengan perintah yang saling bertentangan. Pasukan Soviet mulai mundur tanpa koordinasi. Pada dini hari 23 Juni, unit-unit Jerman telah melintasi bug di beberapa sektor. Posisi pertahanan Soviet di daerah itu tidak lagi ada sebagai garis kontinu. Musuh bergerak ke pedalaman. Perbatasan bukan lagi penghalang, itu hanya garis yang telah dilampaui. Kantung Uman, pengepungan dan pemusnahan di jantung Ukraina. Pada 5 Agustus 1941, di dataran luas antara Sungai Bug Selatan dan Dnieper, unit-unit Jerman berhasil mengepung lebih dari 100.000 tentara-tentara merah di wilayah Uman. Kelompok Angkatan Darat ke-6 dan Grup Panzer pertama bertemu dari utara dan selatan, menjebak Angkatan Darat ke-6 dan ke-12 Soviet, yang sebagian besar terdiri dari rekrutan dari Ukraina Tengah dan Timur. Hari-hari menjelang penutupan perimeter ditandai oleh penarikan yang tidak teratur dari para pembela. Perintah dari staf umum untuk mempertahankan posisi tanpa dukungan efektif menyebabkan pecahnya internal. Garis-garis darurat tidak mampu menahan tekanan dari kendaraan lapis baja musuh. Kolom-kolom yang mencoba untuk mengatur kembali dibom dari udara oleh Luftwaffe yang mempertahankan superioritas total. Jalan-jalan dipenuhi dengan kendaraan yang rusak, kuda-kuda yang ditinggalkan, peralatan yang tidak berguna, dan mayat para pejuang yang tewas selama mundur. Setelah pengepungan selesai, para penyerang mulai mengurangi perlawanan internal secara sistematis. Formasi Soviet yang terputus komunikasi dengan sumber daya yang habis dan tanpa hubungan dengan komando atas beroperasi secara terisolasi. Setiap kontingen mencoba untuk mempertahankan zona mereka tanpa mengetahui gambaran keseluruhan. Bagian-bagian infanteri tidak dilengkapi dengan baik. Banyak tentara baru bergabung selama beberapa minggu dengan pelatihan yang minim dan tanpa pengalaman. Dalam beberapa kasus, senapan Mosin Nagant dengan amunisi terbatas digunakan. Senjata otomatis tidak cukup menghadapi kekuatan tembak lawan. Musuh menggunakan kombinasi pengeboman konstan dan serangan bergerak. Posisi yang terbuka tanpa perlindungan anti pesawat, rentan terhadap dorongan tank Panzer. Di hutan terdekat, penyergapan dinetralisir dengan menggunakan penyembur api atau proyektil pembakar. Ladang terbuka menjadi corong maut. Hujan tembakan dari berbagai arah menghalangi penarikan yang terkoordinasi. Panas musim panas memperparah kerusakan. Kurangnya air memaksa mereka minum dari genangan air yang tidak sehat. Luka cepat terinfeksi. Tidak ada rumah sakit lapangan. Sedikit petugas medis yang tersedia merawat puluhan kasus dengan peralatan kasar dan tanpa persediaan. Tandu dibuat secara darurat dari selimut, pintu, atau ranting. Yang terluka diangkut dengan tangan atau gerobak. Pada 8 Agustus, upaya besar-besaran untuk menerobos ke timur terjadi. Berbagai resimen mencoba membuka jalan keluar ke Dnieper. Medan yang berlumpur dan respons cepat dari pasukan Jerman menghalangi kemajuan. Kelompok-kelompok tentara merah tercerai-berai di bawah tembakan mortir dan senapan mesin yang ditempatkan di perbukitan terdekat. Dalam kekacauan, banyak tentara menjadi terisolasi atau terjebak di saluran air. Laporan dari Komando Tinggi musuh mencatat lebih dari 20.000 tewas atau ditangkap pada hari itu. Pengeras suara digunakan untuk menuntut penyerahan diri. Beberapa perwira Soviet memerintahkan untuk melanjutkan pertempuran. Yang lain, di hadapan kehancuran total, mengizinkan bawahan mereka untuk mencoba melarikan diri dalam kelompok-kelompok. Kohesi menghilang. Pejuang yang kelelahan dan kelaparan meninggalkan posisi mereka mencari makanan di ladang atau di antara reruntuhan. Tidak ada tempat berlindung. Desa-desa terdekat tidak berpenghuni atau di bawah pendudukan Jerman. Grup Panzer bertindak dengan cepat. Tugas mereka adalah menghilangkan setiap titik oposisi dan bergerak ke timur. Mereka tidak berhenti untuk mengkonsolidasikan tanah. Unit-unit mekanis menyapu sektor itu dan meninggalkan daerah itu di bawah kendali infanteri. Para tahanan dikumpulkan secara massal, banyak yang dieksekusi. Yang lain dipindahkan ke kamp-kamp di bawah pengawasan bersenjata. Sebagian besar tidak kembali. Di antara yang terkepung terdapat sejumlah besar warga Ukraina yang dimobilisasi dalam barisan Soviet. Beberapa berjuang sampai saat terakhir, yang lain menyerah begitu mereka memiliki kesempatan. Tidak ada sistem komando terpadu.
Setiap kelompok bertindak sesuai dengan keputusan lokal. Beberapa komandan dieksekusi karena menolak untuk melanjutkan. Yang lain menghilang karena kehilangan kontak dengan sisa pasukan. Angka-angka operasi itu cukup besar. Perkiraan selanjutnya menyebutkan lebih dari 100.000 korban, termasuk yang tewas, tahanan, dan hilang. Dampak langsungnya adalah strategis. Penarikan tentara merah semakin cepat. Wilayah seperti Kirovograd dan Kryvyi Rih menjadi tidak terlindungi. Pasukan Aksis mencapai Dnieper tanpa menghadapi pertahanan yang didirikan selama berminggu-minggu. Tanah itu mempertahankan jejak yang terlihat selama berbulan-bulan. Parit-parit yang digali dengan tergesa-gesa tetap terbuka. Tanaman berubah menjadi ladang kehancuran. Sisa-sisa kendaraan, senjata, pakaian, dan barang-barang pribadi berkarat di bawah sinar matahari. Di beberapa sektor, mayat-mayat tidak dikuburkan sampai lama setelah itu. Hujan menyeret jaringan, amunisi, dan tulang ke jalan-jalan utama. Efek manusia kurang jelas tetapi lebih gigih. Keluarga para rekrutan tidak pernah menerima penjelasan. Kebanyakan mereka dicatat sebagai hilang. Pihak berwenang Soviet menghindari mengakui besarnya kekalahan. Dokumen-dokumen diklasifikasikan. Korban tidak dilaporkan secara publik. Di desa-desa, keheningan dan ketiadaan menggantikan nama-nama. Bagi komando Jerman, itu adalah kemenangan taktis yang dieksekusi dengan cepat dan efisien. Bagi mereka yang terjebak, itu adalah eliminasi bertahap tanpa kemungkinan pertahanan. Operasi di Uman bukanlah pertempuran yang seimbang. Itu adalah tindakan sepihak terhadap musuh yang terfragmentasi, tidak dilengkapi dengan baik, dan kalah dalam segala aspek. Tanah Ukraina menyerap konsekuensinya. Serangan balik Kharkov. Serangan gagal dan bencana operasional Soviet. Pada 12 Mei 1942, Tentara Merah melancarkan salah satu serangan terbesarnya di wilayah Ukraina sejak awal invasi Jerman. Tujuannya adalah merebut kembali kota Kharkov yang saat itu di bawah kendali kelompok Angkatan Darat Selatan. Operasi yang dirancang oleh Komando Tinggi Soviet sebagai kesempatan untuk menembus front timur, berakhir dengan salah satu kekalahan paling mahal hingga saat itu. Rencana tersebut mencakup serangan ganda dari sayap utara dan selatan dengan tujuan mengepung kota dan memotong jalur pasokannya. Pasukan penyerang terdiri dari lebih dari 700.000 personel, didukung oleh 1.000 tank, artileri berat, dan pesawat terbatas. Formasi yang berpartisipasi beroperasi di bawah front barat daya yang dipimpin oleh Jenderal Timoshenko, berkoordinasi dengan Moskwa. Selama beberapa hari pertama, dorongan itu efektif. Beberapa garis pertahanan musuh menyerah di bawah tekanan awal. Pejuang Soviet melintasi Sungai Donetsk, merebut beberapa kota di selatan, dan memaksa para pembela untuk mundur ke posisi sekunder. Parit-parit musuh direbut dengan serangan, dan brigade lapis baja dikerahkan untuk memanfaatkan celah-celah tersebut. Namun alat Soviet memiliki keterbatasan kritis. Informasi tentang penempatan lawan tidak tepat. Koordinasi antar sektor lemah. Pasukan bergerak kekurangan bahan bakar untuk mempertahankan momentum. Kondisi medan, dengan lumpur dan jalan tidak teratur, menghambat kemajuan. Jalur komunikasi rentan terhadap sabotase dan gangguan. Komando Jerman, yang mengetahui perkembangan serangan, menghindari reaksi tergesa-gesa. Alih-alih mundur, mereka mengorganisir serangan balik melingkar. Sementara formasi Soviet maju menuju kota, Angkatan Darat Panzer Pertama melancarkan manuver dari sayap selatan menuju zona penyebaran awal. Tujuannya adalah mengulang model pengepungan yang sebelumnya digunakan di Uman, tetapi dalam skala yang lebih besar. Pada 17 Mei, tanda-tanda pertama runtuhnya logistik mulai muncul, konvoi pasokan dicegat atau dihancurkan, stasiun radio kehilangan kontak, perintah datang tidak lengkap atau terlambat. Di lapangan, para komandan belum memahami bahwa mereka sedang dikepung. 2 hari kemudian, pengepungan ditutup di sebelah timur Sungai Donetsk. Lebih dari 200.000 pejuang Soviet terjebak di antara dua front yang berlawanan. Jalur pelarian diblokir. Artileri Jerman membombardir posisi yang terjebak tanpa henti. Pesawat Aksis menyerang gudang, persimpangan jalan, dan kelompok. Upaya untuk menerobos pengepungan banyak, tetapi tidak terorganisir. Brigade yang masih memiliki kendaraan lapis baja mencoba maju dalam formasi kecil.
Kurangnya pengintaian membuat banyak dari mereka terpapar penyergapan. Pesawat Soviet yang secara teknologi dan jumlah lebih rendah gagal melindungi kolom-kolom yang bergerak. Di dalam perimeter, situasi cepat memburuk. Kurangnya proyektil memaksa pembatasan penggunaan senjata. Potongan artileri tanpa amunisi menjadi tidak berguna. Parit-parit baru digali dengan alat-alat darurat. Kondisi medis sangat tidak menentu. Panas, dehidrasi, dan mayat yang tidak dievakuasi mempercepat kehancuran fisik. Pada 21 Mei, Stalin mengizinkan penarikan terbatas, tetapi waktu tidak menguntungkan. Kelompok-kelompok yang masih bisa mencoba melarikan diri tidak terorganisir atau sangat lemah. Para perwira yang merencanakan jalan keluar terkontrol tewas oleh tembakan musuh sebelum melaksanakannya. Sisanya terjebak di ladang terbuka tanpa perlindungan atau komando. Selama 3 hari berikutnya, pengepungan berubah menjadi operasi pemusnahan. Pasukan Aksis maju berdasarkan sektor, membagi kelompok-kelompok yang terisolasi, menangkap pejuang, atau melenyapkan kantong-kantong perlawanan. Para tahanan dikumpulkan secara massal, banyak yang dieksekusi, yang lain dipindahkan ke kamp-kamp di bawah pengawasan bersenjata. Sebagian besar tidak kembali. Kharkov tidak direbut kembali. Operasi ini melemahkan front barat daya Soviet secara permanen. Korban melebihi 200.000, termasuk yang tewas, terluka, dan ditangkap. Peralatan perang yang hilang termasuk ratusan kendaraan lapis baja, artileri, truk, sistem komunikasi, dan pesawat yang tidak berguna. Wilayah itu hancur. Desa-desa yang digunakan sebagai jalur transit hancur. Jalan-jalan tertutup sisa-sisa kendaraan yang hangus, drum kosong, proyektil yang belum meledak, dan mayat yang membusuk. Kuburan massal digali oleh penduduk setempat yang dipaksa oleh bau busuk dan tekanan musuh. Kremlin tidak mengakui bencana ini secara publik. Informasi diklasifikasikan. Komunikasi resmi menyinggung komplikasi operasional. Keluarga para pejuang tidak menerima detail. Banyak yang dinyatakan hilang. Tidak ada penghormatan, tidak ada foto, hanya keheningan sebagai jawaban. Upaya merebut kembali Kharkov tidak hanya gagal sebagai operasi taktis. Itu adalah kesalahan strategis yang melemahkan tentara merah ketika belum pulih dari kerugian tahun sebelumnya. Ini memungkinkan musuh untuk mempertahankan inisiatif dan menunda serangan di masa depan. Biaya ditanggung sekali lagi oleh orang-orang yang dikirim ke garis depan. Banyak dari mereka adalah warga Ukraina tanpa keputusan atas nasib mereka. Ledakan yang menghancurkan Dnipro hari ketika Dnipro dikorbankan. Pada 18 Agustus 1941, di tengah serangan Jerman ke timur, Tentara Merah melakukan salah satu manuver paling drastis dalam seluruh perang di Ukraina, penghancuran total bendungan hidroelektrik Dnipro. Struktur tersebut yang terletak di atas sungai dengan nama yang sama di kota Zaporizhzhia adalah salah satu proyek rekayasa terbesar di Uni Soviet. Keputusan untuk meledakkannya diambil oleh staf umum untuk memperlambat laju musuh, bahkan dengan mengorbankan nyawa warga sipil dan militer yang berkumpul di hilir. Bendungan itu, yang dibangun pada dekade 1930, telah menjadi simbol industrialisasi. Kapasitas listriknya memasok pabrik, kereta api, dan kota-kota. Ia juga berfungsi sebagai penghalang alami yang strategis. Dengan pasukan Jerman yang melintasi Bug Selatan dan mendekati Dnipro, pihak berwenang Soviet memilih untuk menonaktifkan struktur tersebut. Komando yang bertanggung jawab atas peledakan itu adalah bagian dari NKVD. Insinyur militer yang sudah ditempatkan di fasilitas tersebut telah menempatkan bahan peledak di titik-titik kunci struktur beberapa minggu sebelumnya. Perintah terakhir datang melalui radio. Tidak ada diskusi yang diizinkan. Operasi tersebut diklasifikasikan sebagai penghancuran preventif untuk mencegah penyeberangan musuh. Detonasi terjadi pada pukul 2 dini hari. Ledakan itu begitu kuat sehingga terdengar dari beberapa kilometer jauhnya. Bendungan runtuh dalam hitungan detik. Air yang tertahan selama bertahun-tahun dilepaskan dengan kekuatan besar. Gelombang setinggi lebih dari 30 meter mengalir di sepanjang Dnipro, menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Kapal, dermaga, jembatan, rumah, gudang,
pos pemeriksaan, dan tempat perlindungan. Ribuan tentara Soviet berada di tepi selatan sungai, mempertahankan posisi atau mundur ke timur. Sebagian besar tidak diperingatkan tentang ledakan itu. Tidak ada evakuasi, tidak ada pemberitahuan. Patroli yang mengawasi penyeberangan di Zaporizhia dan Nikopol menghilang dalam hitungan menit. Parit-parit tertutup lumpur dan puing-puing. Kolom-kolom yang bergerak terseret bersama kendaraan mereka. Populasi sipil yang terkonsentrasi di desa-desa tepi sungai juga terkena dampaknya. Banyak komunitas tidak diinformasikan. Beberapa terbangun karena suara gemuruh. Yang lain tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Jalan-jalan desa terendam dalam hitungan menit. Rumah-rumah bata lumpur dan kayu hancur oleh arus. Pohon-pohon tercabut. Mayat-mayat mengambang bercampur dengan seragam, persenjataan, dan hewan. Dokumen internal Tentara Merah tidak mencatat jumlah pasti korban. Diperkirakan antara 20.000 hingga 100.000 orang tewas, baik pejuang maupun warga sipil. Arsip NKVD disegel. Konsekuensi sampingan diasumsikan sebagai bagian dari pengorbanan perang. Tidak ada liputan pers yang diizinkan. Foto udara yang diambil kemudian menunjukkan jalur kehancuran sepanjang lebih dari 150 km. Komando Jerman yang telah maju dengan cepat ke arah Dnipro terpaksa menghentikan marsnya. Jembatan kereta api hancur oleh gelombang, jalur akses tertutup lumpur dan puing-puing logam. Kemajuan melambat setidaknya selama 1 minggu. Namun, gangguan itu tidak cukup untuk menghentikan serangan. Pasukan Jerman menggunakan perahu dan penyeberangan darurat untuk melanjutkan. Konsekuensi taktis terbatas, tetapi dampak manusia total. Di garis belakang Soviet, unit-unit yang telah kehilangan sebagian besar anggotanya dipindahkan. Beberapa yang selamat ditemukan terkubur setengah badan di lumpur beberapa hari kemudian. Mayat-mayat tersapu hingga ke pantai Laut Hitam. Banyak yang tidak teridentifikasi. Pihak berwenang Soviet memberlakukan keheningan. Tidak ada upacara yang diadakan. Tidak ada nama yang dipublikasikan. Tidak ada belasungkawa yang dikeluarkan. Bendungan itu dianggap berhasil dinetralisir. Setiap penyebutan publik tentang jumlah korban tewas dilarang. Insinyur yang bertanggung jawab dianugerahi penghargaan secara pribadi. Keluarga korban menerima pemberitahuan umum meninggal dalam tugas. Kota Zaporizhia sebagian tidak dapat digunakan. Saluran listrik runtuh. Pabrik pabuh berhenti. Sistem kereta api terganggu. Rumah sakit dipenuhi korban luka dengan patah tulang, luka dan luka bakar. Administrasi lokal digantikan oleh delegasi partai yang dikirim dari Kiev. Fungsi mereka adalah memulihkan ketertiban, bukan memberikan penjelasan. Di lapangan, kehancuran terlihat jelas. Pohon-pohon condong ke arah yang sama. Struktur logam bengkok karena tekanan air. Gudang militer kosong. Pakaian tentara menutupi cabang dan tiang. Baunya tak tertahankan. Kelompok pemulihan bekerja dengan masker kain. Tidak ada peti mati. Parit-parit umum digali untuk mengubur mayat. Selama berminggu-minggu garis depan bergeser ke timur. Operasi tersebut menjadi catatan pinggir dalam laporan perang. Di desa-desa, kisah itu beredar secara lisan. Mereka berbicara tentang gelombang yang tidak terlihat datang. Tidak ada yang tahu pasti siapa yang memerintahkan ledakan itu. Penduduk yang selamat tidak menerima bantuan resmi. Mereka juga tidak diakui sebagai korban konflik. Pada tingkat strategis, peledakan Dnieper menunjukkan kesediaan Soviet untuk mengorbankan infrastruktur dan nyawa demi menghentikan musuh. Ini bukan kali terakhir taktik ini digunakan. Tetapi itu adalah salah satu yang paling menghancurkan di tanah Ukraina. Sungai itu, yang selama berabad-abad menjadi poros komersial dan simbol regional, berubah menjadi senjata penahanan massal. Sisa-sisa bendungan membutuhkan berbulan-bulan untuk dipindahkan. Rekonstruksi dimulai bertahun-tahun kemudian tanpa plakat, tanpa monumen, tanpa catatan publik. Kerusakan langsung bukan hanya fisik, itu psikologis. Pejuang Tentara Merah memahami bahwa penarikan tidak berarti keselamatan. Dalam konteks perang total, tidak ada tempat yang berada di luar medan perang. Pertempuran Korsun, pelarian di bawah tembakan dari pengepungan Soviet. Pada 24 Januari 1944, Tentara Merah melancarkan serangan pengepungan terhadap pasukan Jerman yang dikerahkan di wilayah Korsun-Shevchenkivsky di barat daya Kiev.
Operasi ini dipimpin oleh Front Ukraina Pertama dan Kedua dengan tujuan mengepung pasukan kelompok Angkatan Darat Selatan yang masih bertahan setelah runtuhnya garis di Dnieper, area yang dipilih strategis. Pasukan Jerman mempertahankan posisi menonjol antara sungai Dnieper dan Ros. Manuver Soviet direncanakan untuk menutup pengepungan dari utara dan selatan, meniru taktik yang telah digunakan Jerman bertahun-tahun sebelumnya di Uman. Dalam waktu kurang dari 1 minggu, perimeter itu disegel. Di dalamnya terjebak sekitar 60.000 tentara Jerman dari Korps Angkatan Darat ke-11 dan 42, bersama dengan tank, kendaraan, dan perbekalan. Medan memiliki kondisi ekstrem. Suhu malam hari turun hingga 20 derajat di bawah nol. Salju menutupi jalan. Lumpur beku menghambat gerakan cepat. Visibilitas terbatas oleh badai salju. Artileri Soviet yang diposisikan dengan baik di ketinggian di sekitarnya mulai menghantam titik-titik kunci perimeter Jerman. Penerbangan Tentara Merah melakukan misi intersepsi konstan untuk mencegah pengisian ulang dari udara. Di dalam pengepungan, Jerman mengimprovisasi garis pertahanan. Mereka menggali parit-parit beku, memperkuat struktur yang ada dan mengatur ulang posisi mereka per sektor. Jenderal Wilhelm Stemmermann mengambil alih komando gabungan pasukan yang terkepung. Prioritasnya adalah menjaga kendali internal dan mengatur upaya terobosan jika kondisi memungkinkan. Pengepungan Soviet terkonsolidasi pada 28 Januari. Unit-unit Jerman kekurangan pasokan yang memadai. Transportasi udara yang dikirim oleh Luftwaffe tidak cukup. Banyak parasut jatuh di luar perimeter. Paket dicegat oleh patroli Soviet. Bahan bakar mulai dijatah. Tank berubah menjadi posisi artileri statis. Upaya untuk menembus pengepungan dari dalam dimulai pada 5 Februari. Kelompok-kelompok kecil pengintaian mencari rute di antara garis Soviet. Laporan-laporan mengecewakan. Kepadatan pasukan musuh tinggi. Jalan-jalan dipasangi ranjau. Artileri menanggapi dengan cepat setiap gerakan. Namun keputusan telah diambil. Upaya melarikan diri akan dilakukan. Sementara itu, dari luar pengepungan, kelompok Angkatan Darat Selatan mengorganisir operasi penyelamatan. Operasi Wanda meramalkan kemajuan terkoordinasi dari barat untuk membuka celah di garis Soviet dan memungkinkan keluarnya kontingen yang terkepung. Pasukan Jerman menyerang sektor desa Lisyanka dengan kendaraan lapis baja dan artileri. Medan yang berlumpur akibat pencairan salju memperlambat kemajuan. Unit-unit Soviet melawan setiap meter. Di dalam pengepungan situasinya kritis. Makanan habis, kuda-kuda disembelih, kayu bakar langka, yang terluka tidak dapat dievakuasi, rumah sakit darurat beroperasi tanpa listrik, amputasi dilakukan tanpa anestesi, air dilelehkan dari salju kotor. Pasukan bertahan di bawah selimut beku, tidur di antara mayat-mayat. Pada 16 Februari, Stemmermann memerintahkan upaya terobosan terakhir. Kolom tengah akan maju pada malam hari, melintasi sungai Gniloi Tikic. Tidak ada kendaraan yang akan digunakan, hanya apa yang bisa dibawa setiap prajurit. Tank dan meriam akan dihancurkan untuk menghindari penangkapan. Perintahnya jelas, menembus pengepungan atau mati. Mars dimulai dalam kegelapan di bawah salju. Ribuan orang berjalan diam-diam melalui lumpur dengan senter tertutup dan senapan terbungkus. Saat fajar, mereka tiba di tepi sungai. Penyeberangan tidak teratur. Jembatan darurat menyerah di bawah beban. Banyak yang mencoba berenang. Air beku melumpuhkan ratusan orang. Rakit tenggelam. Penerbangan Soviet mendeteksi gerakan itu. Mereka membom area penyeberangan. Artileri melepaskan tembakan dari perbukitan. Kolom-kolom Jerman bubar. Jeritan korban luka bercampur dengan ledakan. Beberapa mencoba mundur. Yang lain terus bergerak ke pedalaman. Tidak ada koordinasi. Hanya dorongan untuk maju. Dalam kebingungan, Stemmermann terkena tembakan. Dia tewas di tempat. Mayatnya dikubur di bawah tembakan musuh oleh pengawalnya. Kolom yang selamat, terpecah belah, berhasil menembus ke posisi teman setelah melintasi garis pertahanan Soviet kedua. Hanya sekitar 30.000 orang yang melarikan diri dari pengepungan. Lebih dari setengah dari yang terkepung tewas, hilang, atau ditangkap. Medan perang tertutup, peralatan yang ditinggalkan. Senjata rusak, ransel terbuka, dokumen berserakan, selimut terbakar. Mayat-mayat tetap terpapar dingin selama berhari-hari. Beberapa dimakan anjing liar.
Desa-desa terdekat tidak diduduki kembali sampai beberapa minggu kemudian. Baunya menyebar berkilometer-kilometer. Pasukan Soviet mengumpulkan sisa-sisa. Mereka mengidentifikasi posisi, mengubur mayat, mengklasifikasikan tahanan. Propaganda Soviet merayakan kemenangan. Surat kabar menunjukkan peta pengepungan, tetapi tidak ada gambar. Dimensi manusia dari pertempuran itu diabaikan. Para penyintas Jerman didistribusikan ke kamp-kamp. Banyak yang tidak tahan musim dingin. Korsun adalah peringatan bagi komando Jerman. Dominasi udara, mobilitas mekanis, dan keunggulan numerik Soviet membuat posisi terbuka tidak mungkin dipertahankan. Wilayah itu hancur, jalur pasokan diubah. Desa-desa yang dilewati selama pelarian tidak pulih selama bertahun-tahun. Sungai-sungai beku menyimpan mayat-mayat tak dikenal selama berminggu-minggu. Bagi Tentara Merah, kemenangan berarti kendali penuh atas Ukraina Tengah. Jalan menuju barat terbuka. Kota Uman direbut kembali tak lama kemudian. Ladang-ladang pertanian tetap tidak produktif. Peternakan-peternakan yang hancur selama pertempuran tidak segera dibangun kembali. Garis depan bergeser, tetapi jejak pengepungan tetap terlihat di setiap pohon yang patah, setiap bukit yang digali, setiap langkah yang membeku. Kehancuran tentara Jerman di Ternopil. Pada akhir Maret 1944, Tentara Merah melancarkan serangan ke barat Ukraina dengan tujuan mengusir pasukan Jerman dari pusat administrasi Ternopil. Kota ini, yang terletak strategis di rute antara Lviv dan Kiev, berfungsi sebagai pusat logistik dan simpul komunikasi Grup Angkatan Darat Ukraina Utara. Pertahanannya dipercayakan kepada garnisun sekitar 4.000 tentara Jerman di bawah komando Jenderal von Neindorf. Serangan Soviet dimulai pada 24 Maret. Serangan itu dilakukan oleh unit-unit Front Ukraina Pertama yang mencakup Divisi Infanteri, Artileri Berat, Brigade Lapis Baja, dan Resimen Zeni. Kota itu dengan cepat dikepung. Garnisun terisolasi dalam waktu kurang dari 48 jam. Tidak ada jalur pasokan. Angkatan Udara Soviet mendominasi udara. Tidak ada kemungkinan mundur. Artileri melepaskan tembakan terus-menerus dari perbukitan di timur kota. Posisi pertahanan Jerman menjadi sasaran proyektil 122 dan 152 mm. Rumah-rumah bata runtuh. Jalan-jalan terblokir oleh puing-puing. Komunikasi radio terganggu di beberapa sektor. Tempat perlindungan bawah tanah yang dibangun sebelum serangan mulai kebanjiran karena pipa pecah. Komandan Jerman memerintahkan untuk membagi kota menjadi zona-zona perlawanan. Setiap sektor harus bertindak secara otonom. Bangunan-bangunan diperkuat dengan karung pasir dan plat logam. Jendela-jendela diubah menjadi pos tembak. Prajurit menggali terowongan di antara ruang bawah tanah. Kendaraan yang hancur digunakan sebagai barikade. Rumah sakit lapangan ditempatkan di sebuah gereja tua. Populasi sipil telah dievakuasi beberapa minggu sebelumnya. Ternopil berubah menjadi benteng tanpa penghuni. Hanya tersisa tentara Jerman dan pejuang Soviet yang maju dari segala arah. Kolom-kolom serbu Soviet menggunakan penyembur api, muatan peledak, dan mortir ringan. Setiap bangunan yang direbut menjadi pos tembak. Setiap meter yang didapat memakan korban jiwa. Selama 5 hari pertama, Jerman berhasil memperlambat beberapa upaya serangan frontal. Posisi yang strategis, disiplin taktis, dan pengalaman tempur kota memungkinkan mereka menahan kemajuan. Namun kelelahan konstan, amunisi berkurang, korban meningkat, moral mulai runtuh. Pada 30 Maret, Tentara Merah mengintensifkan pengepungan. Gudang amunisi dihancurkan dengan serangan udara presisi. Truk-truk yang mencoba mendekat dari barat dieliminasi sebelum tiba. Pengepungan itu mutlak. Suhu malam hari turun di bawah 0. Korban luka tidak dievakuasi. Mayat-mayat menumpuk di tangga tempat perlindungan. Pada 1 April, Soviet melancarkan serangan terkoordinasi dari berbagai arah. Artileri membombardir selama 6 jam. Kemudian pasukan masuk melalui lingkungan utara dan timur. Pertempuran terjadi dari rumah ke rumah. Granat dilemparkan melalui jendela yang pecah. Prajurit turun melalui fasad yang hancur. Jalan-jalan tertutup puing-puing, darah, dan sisa-sisa seragam. Jerman membalas dengan senapan mesin dan senapan dari posisi tetap. Namun jumlah pembela berkurang dengan cepat. Amunisi menipis.
Granat dilemparkan dengan penundaan. Beberapa pejuang menggunakan senjata rampasan. Yang lain bertempur jarak dekat dengan bayonet atau pisau darurat. Jenderal von Neindorf terkena pecahan peluru saat memimpin manuver pertahanan di persimpangan utama. Dia tewas tanpa dievakuasi. Mayatnya diseret oleh rekan-rekannya ke parit tertutup. Komando terpecah-pecah. Unit-unit yang tersisa beroperasi tanpa koordinasi. Sistem pertahanan terpecah menjadi kantong-kantong perlawanan yang terisolasi. Selama beberapa hari berikutnya, Soviet maju melalui lingkungan industri. Pabrik-pabrik direbut satu persatu. Kolom-kolom Jerman mundur ke pusat kota. Titik-titik perlawanan terakhir adalah gedung balai kota, stasiun kereta api, dan sekelompok gudang militer. Struktur-struktur tersebut dikepung, diserbu, dibakar atau dihancurkan. Pada 5 April, perlawanan berhenti. Tidak ada penyerahan resmi. Sebagian besar tentara telah tewas. Beberapa bunuh diri sebelum ditangkap. Yang lain tewas saat mencoba melarikan diri melalui bawah tanah. Kurang dari 50 tahanan dihitung. Sisanya dilaporkan tewas dalam pertempuran. Tidak ada unit yang selamat sebagai formasi terorganisir. Soviet mengambil kendali penuh atas kota. Mereka tidak menemukan warga sipil, hanya reruntuhan. Asap menutupi langit. Pohon-pohon terbakar. Jalan-jalan tidak dapat dilalui. Mayat-mayat dikumpulkan oleh tawanan perang di bawah pengawasan bersenjata. Kuburan massal digali di pinggir kota. Tidak ada identifikasi yang dilakukan. Bangunan bersejarah hancur. Jaringan listrik tidak berfungsi. Jalur kereta api terputus. Ternopil berhenti berfungsi sebagai kota yang berfungsi selama berminggu-minggu. Pasukan Soviet mengatur ulang membersihkan medan dan memindahkan unit-unit ke barat. Laporan kemenangan menyoroti penghancuran total perlawanan musuh. Biaya tidak disebutkan, korban Soviet tinggi, tetapi tidak disebarkan. Penghancuran garnisun Jerman di Ternopil menandai berakhirnya kendali Jerman atas Ukraina bagian tengah barat. Jalan menuju Lviv terbuka. Operasi tersebut menunjukkan kemampuan Soviet untuk melenyapkan posisi perkotaan yang diperkuat melalui pengepungan dan kelelahan. Ini juga mengungkapkan bahwa Komando Tinggi Jerman tidak lagi dapat mempertahankan pos-pos terisolasi tanpa mengambil risiko kerugian total. Pertempuran di Ternopil adalah pertempuran tanpa negosiasi, tanpa jeda, tanpa evakuasi. Prajurit bertempur sampai mati tanpa dukungan, tanpa kemungkinan mundur. Tanah perkotaan menyerap setiap ledakan, setiap tembakan, setiap perintah putus asa. Ketika garis depan bergeser, hanya keheningan yang tersisa di antara reruntuhan. Gerilya Ukraina, penyergapan UPA terhadap konvoi Soviet. Pada pertengahan 1944, ketika Tentara Merah menguasai kembali Ukraina bagian barat, serangan sistematis mulai tercatat terhadap kolom logistik, detasemen maju, dan titik komunikasi mereka. Pelakunya bukan sisa-sisa Jerman, melainkan formasi bersenjata tentara pemberontak Ukraina, UPA, yang beroperasi di hutan, gunung, dan daerah pedesaan Volyn, Galicia, dan Karpatian. Berbeda dengan unit konvensional, organisasi ini tidak bertempur di garis depan terbuka. Mereka tidak menduduki kota atau mempertahankan posisi tetap. Strategi mereka didasarkan pada mobilitas, pengetahuan medan, dan penggunaan sel-sel kecil yang terdesentralisasi. Penyergapan adalah inti dari tindakan militer mereka. Sasaran mereka bukan hanya tentara musuh, tetapi juga kereta barang, gudang, jalur telepon, jalan raya, dan sambungan kereta api. Konvoi Soviet yang melintasi hutan lebat atau celah gunung sering menjadi sasaran. Para pemberontak memasang ranjau di jalan pada malam hari, menghilangkan rambu-rambu, dan menunggu dalam persembunyian. Ketika truk pertama terkena ledakan, penembak jitu melepaskan tembakan dari berbagai sudut. Kebingungan menghalangi respons yang terkoordinasi. Tembakan terkonsentrasi pada pengemudi, perwira, dan radio. Setelah serangan dilakukan, kelompok tersebut mundur dalam hitungan menit. Mereka meninggalkan kendaraan yang terbakar, mayat yang tersebar, dan jejak yang dihapus. Para prajurit yang selamat tidak tahu berapa banyak yang menyerang mereka atau dari mana. Unit-unit tentara merah yang bertanggung jawab atas keamanan rute tidak memiliki pengalaman dalam perang gerilya. Taktik mereka tidak efektif di ruang tanpa visibilitas.
di mana peta tidak akurat dan jam berdetak maju beberapa detik. Di wilayah Rivne, salah satu serangan paling mematikan terjadi pada Agustus. Sebuah kereta lapis baja tergelincir saat melewati jalur yang sebelumnya disabotase. Ledakan itu diikuti oleh serangan granat, tembakan silang, dan tembakan terarah ke gerbong komando. Material hancur, yang terluka tidak dapat dievakuasi. Para partisan mundur sebelum bala bantuan tiba. Komando Soviet menanggapi dengan operasi pembersihan. Mereka mengerahkan unit-unit khusus NKVD, blokade jalan, dan patroli bergerak. Penduduk setempat diinterogasi, penangkapan massal dilakukan, dan jam malam diberlakukan. Tetapi para pemberontak tidak berada di desa-desa. Mereka hidup di hutan, di gua-gua, di tempat perlindungan bawah tanah yang dibangun dengan batang kayu, tanah, dan dedaunan. Beberapa tidak keluar ke daerah berpenduduk selama berminggu-minggu. Persenjataan para pejuang berasal dari berbagai sumber. Rampasan perang, gudang senjata Jerman yang ditinggalkan, pasokan sendiri. Gudang senjata mereka termasuk senapan otomatis, senapan mesin ringan, bahan peledak improvisasi, dan peta yang digambar tangan. Setiap unit memiliki antara 10 hingga 50 anggota. Mereka tidak menggunakan seragam standar. Banyak pejuang adalah petani yang bergantian antara pekerjaan pertanian dan aksi bersenjata. Dampak pada logistik Soviet signifikan. Beberapa batalion utuh dialihkan dari operasi garis depan untuk melindungi konvoi. Protokol patroli baru diberlakukan. Kereta berhenti beroperasi pada malam hari. Komunikasi diperkuat tetapi tetap rentan. Jalur diputus, tiang tumbang, stasiun diserang secara tak terduga. Jaringan pemberontak mencakup komando teritorial, unit sabotase, intelijen lokal, dan jaringan dukungan. Dokter diimprovisasi. Pasokan datang melalui simpatisan. Pengetahuan medan memungkinkan mereka bergerak tanpa terdeteksi. Mereka menggunakan kode, kunci pendengaran, dan sinyal visual. Mereka tidak bertempur untuk wilayah, tetapi untuk kelangsungan hidup. Pada akhir musim gugur, Soviet mengorganisir operasi kontra pemberontakan besar-besaran. Mereka menyisir hutan dengan kolom bersenjata, menggunakan anjing pelacak, dan membom seluruh wilayah. Beberapa tempat perlindungan ditemukan dan dihancurkan. Pertempuran itu brutal, tidak ada tahanan yang diambil. Anggota perlawanan bertempur sampai akhir atau bubar. Korban meningkat dari kedua belah pihak. Rute antara Lviv dan Ternopil adalah yang paling sering diserang. Laporan Tentara Merah menunjukkan lebih dari 300 serangan dalam 3 bulan. Angka-angka tidak lengkap. Banyak peristiwa tidak dilaporkan. Komando Soviet takut akan efek moral pada barisan mereka sendiri. Konflik itu tidak teratur, asimetris, dan berkelanjutan. Itu tidak mengikuti siklus garis depan utama. Di daerah perkotaan, pertempuran telah berhenti. Di hutan, baru dimulai. Musim dingin tidak menghentikan tindakan. Jejak di salju cepat terhapus. Tembakan hilang di antara cabang-cabang. Desa-desa tahu tetapi tidak berbicara. Di beberapa sektor, warga sipil terjebak di antara dua kekuatan. Jika mereka membantu nasionalis bersenjata, mereka dituduh pengkhianatan. Jika mereka bekerja sama dengan Soviet, mereka dicap sebagai informan. Pembalasan segera. Rumah-rumah yang dicurigai dibakar, panen disita, ketakutan konstan. Organisasi pemberontak tidak mencari kemenangan total. Tujuan mereka adalah bertahan hidup, mengganggu, melawan. Setiap konvoi yang dihancurkan, setiap jalur yang diputus adalah pesan. Ukraina bagian barat tidak damai. Itu bukan wilayah yang terkonsolidasi. Itu adalah ladang terbuka, dalam sengketa, tanpa batas yang terlihat. Perjuangan gerilya ini berlanjut bahkan setelah jatuhnya Berlin. Pada 1945 dan 46, penyergapan, serangan dan sabotase masih dilaporkan. Para pejuang bersembunyi bertahun-tahun. Beberapa meninggal tanpa meninggalkan nama. Yang lain ditangkap, diadili, atau hilang. Tidak ada penyerahan umum, hanya kelelahan progresif. Pemberontakan tidak menaklukkan kota, tetapi mengubah peta. Mengubah rute, mengalihkan sumber daya, memaksa untuk menggambar ulang prioritas militer. Dalam arsip Soviet, konflik itu diklasifikasikan sebagai aktivitas bandit. Di lapangan, itu adalah perang.
Sebuah perang tanpa garis depan yang tetap, tanpa garis yang ditarik, tanpa perjanjian. Perjuangan di ketinggian, pertempuran di Carpathians melawan kemajuan Soviet. Pada Oktober 1944, unit-unit Front Ukraina keempat maju ke barat daya negara itu dengan misi menembus pegunungan Carpathian dan membuka koridor menuju Slovakia. Tujuan langsungnya adalah mematahkan garis pertahanan Jerman yang dikenal sebagai Celah Carpathian Timur, yang dibentengi oleh Wehrmacht untuk menahan dorongan Soviet sebelum musim dingin. Medan menawarkan perlawanan alami. Lintasan gunung sempit dengan lereng curam, jalan tanah berlumpur karena hujan musim gugur, dan ketinggian yang menyulitkan pengangkutan artileri berat. Rute yang dapat dilalui jarang dan dipasangi ranjau. Pepohonan mulai kehilangan dedaunan yang mengurangi tutupan alami untuk gerakan terselubung. Visibilitas berkurang karena kabut tebal yang menumpuk di lembah saat fajar. Pasukan Jerman yang dikerahkan sebagian besar berasal dari divisi gunung. Mereka memiliki pengalaman tempur di ketinggian, posisi tinggi yang diperkuat dengan bunker kayu dan batu, titik observasi yang strategis, dan medan tembak yang telah ditentukan. Mereka menggunakan mortir ringan, senapan mesin yang dipasang, dan tembakan silang dari posisi tinggi untuk menghentikan pasukan Soviet yang mendaki. Kemajuan Soviet dimulai pada 6 Oktober. Infanteri dibagi menjadi peloton mendaki melalui rute paralel. Keledai digunakan untuk mengangkut projektil dan amunisi. Penyeberangan kordon gunung pertama lambat. Setiap punggung bukit yang direbut harus diamankan sebelum melanjutkan. Tembakan musuh berasal dari posisi tak terlihat di antara pohon pinus. Suara tembakan bergema di antara dinding batu sehingga sulit untuk menentukan asal-usulnya yang tepat. Zeni Soviet membuka jalan di bawah tembakan. Beberapa bagian diledakkan oleh para pembela, memaksa para penyerang untuk mengimprovisasi jalur baru. Unit-unit garda depan menghadapi bahan peledak yang disamarkan, jebakan, dan tembakan presisi. Para penjelajah menggunakan tali, krampon, dan kapak untuk maju melalui area yang paling curam. Pertempuran itu lambat, fisik, dan konstan. Artileri Soviet harus beradaptasi. Bagian-bagian ringan diangkut dalam beberapa tahap. Baterai dipasang di daerah terbuka pegunungan dan disamarkan dengan jaring ranting. Pengamat mengirimkan koordinat dari ketinggian. Tembakan dikoreksi secara real-time, meskipun kabut dan ketinggian mengubah perhitungan lintasan. Jerman membalas dengan tembakan terpusat, mengarahkan howitzer ke rute pendakian yang dikenal. Pertempuran berlangsung di ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, dinginnya konstan. Angin menerpa tempat perlindungan darurat. Para prajurit tidur di celah-celah batu, di tenda basah atau tanpa perlindungan. Kelembaban membasahi sepatu bot, tangan kehilangan kepekaan, senjata macet karena pembekuan. Selimut dibagikan di antara beberapa orang. Posisi Jerman tangguh. Di beberapa puncak, Soviet membutuhkan lebih dari 3 hari untuk mengatasi pertahanan. Serangan dilakukan dengan granat tangan, tembakan senapan, dan serangan jarak dekat. Kerugiannya tinggi, tidak ada kemungkinan evakuasi cepat. Yang terluka dirawat di gua-gua tanpa cahaya atau anestesi. Persediaan makanan sulit didapat. Daging kalengan membeku di dalam kemasan. Pada minggu kedua, Tentara Merah berhasil menguasai beberapa celah kunci, termasuk celah Uzok. Dari sana, kemajuan terkoordinasi diatur menuju lembah-lembah Slovakia. Pasukan Jerman mulai mundur secara sektoral. Namun mereka mempertahankan kelompok tempur yang tersembunyi di daerah tinggi untuk mengganggu garis belakang musuh. Penembak jitu tetap berada di posisi tersembunyi selama berhari-hari. Komunikasi terputus-putus. Radio hanya berfungsi pada ketinggian tertentu. Pesan dikirim oleh kurir manusia. Terkadang perintah tiba terlambat berjam-jam. Para komandan harus bertindak secara otonom, menyesuaikan kemajuan dengan medan tanpa menunggu konfirmasi. Setiap keputusan diambil dengan informasi yang minim. Pada pertengahan bulan, badai salju menutupi ketinggian. Pertempuran tidak berhenti. Jalan-jalan menjadi tidak dapat dilalui. Ski dan kereta luncur darurat digunakan. Tembakan artileri dihentikan karena visibilitas rendah. Serangan menjadi sunyi. Para prajurit berjalan tanpa berbicara, mendeteksi jejak di salju,
menembak secara refleks. Keheningan sama berbahayanya dengan suara gemuruh. Desa-desa pegunungan yang setengah ditinggalkan atau hancur tidak menawarkan perlindungan. Beberapa dipasangi ranjau, yang lain telah diubah menjadi pos komando. Penduduk yang tersisa mengamati dalam diam. Beberapa bekerja sama karena kewajiban, yang lain karena takut. Tidak ada yang berbicara tentang pasukan yang lewat. Hanya terlihat jejak kaki, asap, dan suara tembakan di kejauhan. Penyeberangan penuh pasukan Soviet melalui Karpathian berlangsung lebih dari 4 minggu. Setiap kilometer yang didapat melibatkan pertempuran, korban jiwa, dan upaya fisik yang ekstrim. Peta dikoreksi oleh para prajurit sendiri yang menandai rute, gua, dan tempat penyergapan. Penarikan Jerman tidak kacau. Itu dilakukan secara bertahap, dengan ranjau yang ditinggalkan di persimpangan dan umpan yang ditempatkan untuk menarik tembakan musuh. Kendali akhir atas daerah tersebut memungkinkan Soviet untuk memasuki Slovakia. Namun, wilayah pegunungan Ukraina Barat tidak aman. Penarikan Jerman digantikan oleh aktivitas tidak teratur UPA yang diaktifkan kembali di daerah berhutan. Garis depan bergeser, tetapi medan tetap tidak stabil. Pegunungan Karpathian tidak mencatat pertempuran besar-besaran. Tidak ada kendaraan lapis baja, kota yang hancur, atau kolom mekanis. Tetapi di sana pertempuran berlangsung selama berminggu-minggu, langkah demi langkah, batu demi batu. Nama-nama bukit tetap ada dalam laporan taktis, bukan di monumen. Mereka yang meninggal dikubur di bawah es, di antara akar, tanpa nisan atau catatan. Penarikan di bawah salju, kehancuran Jerman selama serangan di Dnieper. Pada awal Oktober 1943, Komando Tinggi Soviet melancarkan serangan berskala besar untuk melintasi Dnieper dan merebut kembali wilayah tengah Ukraina. Operasi ini bertujuan untuk membebaskan Kiev dan mengusir pasukan Aksis dari tepi timur sungai. Ini adalah salah satu kampanye terluas yang dilancarkan oleh Tentara Merah di seluruh front timur. Dnieper merupakan penghalang alami yang mengesankan. Formasi musuh telah memulai pembangunan benteng pertahanan di sepanjang tepi baratnya, yang dikenal sebagai Garis Timur. Namun kecepatan dorongan Soviet mencegah penyelesaian pekerjaan. Di beberapa sektor, para pembela hanya memiliki posisi yang diimprovisasi dan kurang pasokan. Rencana Soviet memobilisasi lebih dari 2 juta pejuang di seluruh front. Ribuan kapal darurat digunakan untuk melintasi saluran. Tongkang, batang pohon yang diikat, platform apung, bahkan pintu yang diikat dengan tali. Penyeberangan dilakukan di bawah tembakan hebat dengan dukungan artileri dari tepi timur. Unit-unit melintasi pada malam hari, berlindung di bawah kabut atau di bawah dampak pemboman pendahuluan. Sungai berubah menjadi koridor bahaya konstan. Di dekat Dnipro, posisi musuh mencoba menghentikan penyeberangan dengan tembakan senapan mesin dan mortir terpusat. Namun, volume penyerang terlalu tinggi, garis-garis tidak dapat menahan tekanan. Garnisun tidak memiliki cadangan yang cukup. Di banyak sektor, mereka dikalahkan dalam hitungan jam. Komando Jerman memerintahkan penarikan umum ke pedalaman. Kondisi cuaca memburuk, hujan lebat mengubah jalan menjadi lumpur tebal, kendaraan berat terjebak, kuda-kuda roboh, kolom-kolom bergerak lambat, tanpa istirahat, di bawah tembakan konstan. Tidak ada cukup waktu untuk membangun posisi pertahanan baru. Penerbangan Reich kewalahan. Skuadron Soviet menguasai langit. Mereka menyerang penyeberangan, kereta api, rute pasokan, dan formasi yang mundur. Unit-unit Aksis terekspos. Beberapa kelompok gagal berkumpul kembali dan dikalahkan di medan perang. Komunikasi memburuk, pesan dicegat, perintah terlambat tiba atau hilang. Komando lokal mengambil keputusan tanpa mengetahui perkembangan umum. Di banyak sektor, para pejuang mundur tanpa mengetahui bahwa mereka telah ditinggalkan oleh unit-unit tetangga. Disorganisasi berlipat ganda. Di wilayah Cherkasy, situasinya sangat kritis. Pertahanan runtuh setelah 5 hari pertempuran. Jalur penghubung hancur. Musuh sudah berada di belakang garis ketika beberapa kelompok masih mengira mereka bertahan di garis depan. Formasi bergerak tanpa arah, berusaha menghindari pengepungan. Medan yang tertutup lumpur dan puing-puing menyulitkan perjalanan. Kebingungan konstan. Materi perang ditinggalkan atau dihancurkan.
Tank tanpa bahan bakar dilumpuhkan dan diledakkan. Meriam tidak berguna, amunisi dibakar agar tidak ditangkap, jalur kereta api diputus, jembatan dihancurkan, segala sesuatu yang tidak dapat dibawa dihilangkan. Unit-unit yang kelelahan terus bergerak. Mereka tidur di tepi jalan, makan roti beku, minum dari genangan air atau air hujan. Yang terluka dibawa di tandu darurat atau dibiarkan begitu saja. Petugas medis tidak mencukupi. Perawatan dilakukan di lapangan terbuka tanpa perlindungan dengan alat-alat kasar. Dalam beberapa minggu terakhir Oktober, salju mulai turun, lumpur membeku, jalan-jalan menghilang di bawah lapisan putih, hembusan es memotong kulit. Untuk menghangatkan diri, para prajurit membakar sisa-sisa pakaian, kayu basah, bahkan terpal transportasi. Artileri ditinggalkan karena mekanisme membeku. Prioritas satu-satunya adalah maju. Sementara itu, Tentara Merah mengkonsolidasikan posisinya setelah penyeberangan. Jembatan-jembatan didirikan dan batalion-batalion diorganisir ulang untuk maju ke Kiev. Kota-kota yang dibebaskan berada dalam reruntuhan. Jalanan kosong. Di banyak desa tidak ada yang selamat. Infrastruktur hancur. Stasiun kereta api hancur. Sekolah roboh. Operasi Dnieper menandai transisi yang menentukan. Sejak saat itu, inisiatif berada di tangan Soviet. Pasukan musuh yang melemah dan terus mundur tidak lagi berhasil membangun garis yang stabil di tanah Ukraina. Upaya untuk menghentikan kemajuan bersifat lokal dan tanpa keberhasilan jangka panjang. Bagi mereka yang berada di garis depan, penarikan bukanlah manuver strategis. Itu adalah perjuangan untuk bertahan hidup. Mereka berjalan berhari-hari dengan wajah terbakar angin tanpa tahu apakah mereka akan mencapai garis belakang. Beberapa meninggal dalam perjalanan, yang lain terkena tembakan. Banyak yang menghilang di antara salju tanpa identifikasi atau penguburan. Pengepungan Odessa, pertahanan pesisir dan evakuasi di bawah tembakan. Pada 5 Agustus 1941, pasukan Axis yang dipimpin oleh unit-unit Rumania di bawah komando Marsekal Ion Antonescu dan didukung oleh Wehrmacht memulai pengepungan darat kota pelabuhan Odessa di selatan Ukraina. Kota ini adalah salah satu pangkalan utama armada Laut Hitam dan pusat logistik penting bagi pertahanan Soviet di barat daya. Serangan tersebut menandai dimulainya pengepungan yang akan berlangsung selama 73 hari, menjadi salah satu pertahanan kota skala besar pertama di front timur. Garnisun Soviet yang diorganisir di bawah Komando Pertahanan Odessa memiliki sekitar 80.000 tentara, sebagian besar pasukan marinir, unit tentara merah, dan milisi pekerja. Pertahanan diatur dalam garis konsentris di sekitar kota, menggunakan parit, sarang senapan mesin, posisi anti-tank, ranjau, dan rintangan improvisasi. Persiapan medan telah dimulai beberapa minggu sebelumnya, tetapi terbatas di hadapan besarnya serangan. Pasukan Rumania yang diperkuat oleh unit-unit Jerman memulai kemajuan dari barat laut. Selama beberapa hari pertama, mereka berhasil merebut beberapa desa pinggiran dan memotong sebagian jalur kereta api ke pedalaman. Artileri musuh mulai membombardir posisi pertahanan. Kota itu terkena tembakan terus-menerus. Lingkungan luar mulai dievakuasi. Industri strategis disabotase untuk mencegah penangkapannya. Tentara Merah membalas dengan pertahanan berlapis. Unit-unit armada Laut Hitam membombardir posisi musuh dari laut. Penerbangan Soviet, meskipun terbatas, melakukan serangan terhadap kolom pasokan dan baterai artileri. Pasukan bertahan menggunakan parit ganda, terowongan bawah tanah, dan posisi rotasi untuk menghindari kalah oleh tekanan konstan. Pertahanan termasuk wanita, remaja, dan pekerja sukarela yang dipersenjatai dengan senapan dan granat tangan. Upaya serangan frontal oleh musuh sangat mahal. Perlawanan kota memperlambat kemajuan. Rumah-rumah dipertahankan lantai demi lantai. Halaman berubah menjadi medan tembak. Jendela-jendela ditutup untuk diubah menjadi titik tembak. Selokan digunakan sebagai rute gerakan oleh pertahanan. Tentara Soviet bergerak melalui atap, ruang bawah tanah, dan lorong-lorong sempit. Sepanjang bulan Agustus, kota itu menahan serangan dari 3 arah. Garis pertahanan semakin sempit.
pasokan air terganggu, listrik padam, rumah sakit beroperasi di bawah pemboman, komunikasi dilakukan oleh kurir. Pesawat musuh menjatuhkan pamflet dengan perintah menyerah. Jawabannya adalah intensifikasi perlawanan. Komando Soviet mulai merencanakan kemungkinan evakuasi. Kota itu sebagian dikepung, tetapi laut tetap terbuka. Armada Laut Hitam masih menjamin jalur pelarian. Titik-titik embarkasi dan rencana penarikan terorganisir ditetapkan, meskipun perintah tersebut dirahasiakan untuk menghindari runtuhnya moral. Pada akhir September, situasinya tidak dapat dipertahankan. Musuh telah menembus garis luar dan bertempur di pinggiran kota. Amunisi menipis, cadangan makanan minimal, unit-unit hancur. Banyak pejuang tidak tidur lebih dari 2 jam sehari selama berminggu-minggu. Korban menumpuk di jalanan, rumah-rumah terbakar, populasi sipil bersembunyi di gudang bawah tanah atau menawarkan diri sebagai dukungan logistik. Pada 1 Oktober, evakuasi dimulai. Secara bertahap, unit-unit mundur ke pelabuhan. Operasi dilakukan dalam kegelapan dengan perlindungan artileri Angkatan Laut. Ribuan tentara diangkut dengan kapal militer, kapal perusak dan transportasi. Setiap kapal berangkat dengan kapasitas penuh. Tidak ada ruang untuk barang-barang pribadi, hanya senjata dan amunisi yang diizinkan dibawa. Musuh mendeteksi penarikan dan mempercepat kemajuan. Tembakan ke pelabuhan meningkat. Beberapa kapal terkena. Beberapa tentara tewas sebelum naik. Yang lain tetap di darat tanpa kemungkinan untuk keluar. Secara total, lebih dari 80.000 orang dievakuasi dalam 5 hari, termasuk unit-unit lengkap, personel medis, dan arsip militer. Kota itu diduduki pada 16 Oktober. Posisi pertahanan kosong, jalanan penuh puing-puing, asap menutupi langit. Tidak ada upacara penyerahan, hanya keheningan dan reruntuhan. Musuh mengambil kendali tanpa pertempuran terakhir. Sisa-sisa pertahanan dipelajari, tetapi tidak dipahami bagaimana mereka dapat bertahan begitu lama dengan sumber daya yang begitu sedikit. Pengepungan Odessa adalah kemenangan taktis bagi pasukan Aksis, tetapi demonstrasi perlawanan terorganisir dari Tentara Merah. Evakuasi di bawah tembakan menjadi salah satu operasi Angkatan Laut paling sukses di front timur. Kota itu hancur, tetapi inti pembelanya bertahan untuk bertempur di front lain. Angka-angka terakhir menyebutkan lebih dari 20.000 tewas, puluhan ribu terluka, dan kota pesisir yang hancur total. Pertahanan pantai yang dilakukan tanpa keunggulan numerik atau udara menunda kemajuan musuh di selatan Ukraina selama berbulan-bulan. Medan diserahkan tetapi tidak tanpa perlawanan. Reruntuhan Odessa tetap menjadi saksi pengepungan, api, dan penarikan. Ketika perang berakhir, peta berubah, tetapi tanda di tanah dan diingatan tetap utuh. Ukraina yang dilalui oleh garis depan, pendudukan dan pembalasan tidak memiliki waktu istirahat sepanjang konflik. Ia digunakan sebagai koridor strategis, sebagai zona konflik, dan sebagai garis belakang paksa. Jutaan orang hidup di bawah perintah orang lain, di antara evakuasi, pertempuran, pengepungan, dan pembalasan. Keputusan tidak pernah diambil di sana, tetapi konsekuensinya selalu menimpa penduduknya. Mereka yang tidak tewas dalam api, tewas dalam keheningan setelahnya, tanpa penjelasan atau pengakuan. Medan perang kembali menjadi ladang pertanian, tetapi mayat-mayat yang terkubur tanpa nama tidak berpindah tempat. Berbeda dengan negara-negara lain, Ukraina mengalami perang tanpa henti dari hari pertama hingga terakhir, dengan garis depan yang melintasi desa, hutan, gunung, dan kota. Nasib yang dihadapinya bukan hanya nasib negara yang diinvasi, melainkan nasib tanah yang terpecah, digunakan, dan dikorbankan di tengah perang yang tidak mereka pilih.